teori perdagangan internasional, kebijakan internasional, dan cara serta alat pembayaran di perdagangan internasional itu sendiri. Nah, yang pertama, perdagangan internasional itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini sengaja aku nggak cantumin artinya nih. Jawab di chat boleh, guys. Ayo jawab aja nggak apa-apa. Open mic juga sabi banget. Silahkan. Benar banget. Aku nggak bisa ngeliat. Ada yang mau menjawab? Perdagangan sama negara lain, Kak. Dari hantu. Ya, Coba baca chatnya, Dir. negara lain. Perdagangan antar negara, Kak. Ya, benar. Perdagangan negara, ya benar. Lebih tepatnya perdagangan internasional itu sebenarnya kayak pengertian pada umumnya, kayak transaksi barang atau jasa di suatu pasar. Nah, bedanya kalau perdagangan internasional itu terjadi antar negara, baik itu secara individu per individu atau individu ke lembaga. Pokoknya syaratnya itu harus antar negara gitu dan terpisah pulau. Gitu. Nah, lalu perdagangan internasional ini ada faktor pendorong sama manfaatnya. Kalau faktor pendorongnya sendiri itu perdagangan internasional terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam, faktor dan biaya produksi, kemudian selera. Misalnya nih di perbedaan sumber daya alam, misalnya di Arab Saudi itu kan lebih banyak produksi minyak, tapi di Arab Saudi sendiri tuh nggak ada lahan buat pertanian, makanya kalau untuk memenuhi kebutuhan pangannya si Arab Saudi ini harus mengimpor beras dari negara lain. Nah, terus faktor biaya produksi dan selera. Yang kedua yaitu ketergantungan antar negara. Kayak yang pernyataan yang aku barusan bilang. Terus yang ketiga itu memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan. Nah, perdagangan internasional ini bisa menciptakan keuntungan bagi suatu negara karena perdagangan internasional ini tuh hasilnya itu devisa, berupa devisa. Oke, terus ada lagi pendorong yaitu revolusi teknologi informasi dan transportasi. Aku kira ini materinya cukup udah dipahami ya, karena ini baru konsep dasarnya. Terus manfaat dari perdagangan internasional ini Dir masih di mute. kedengeran nggak ya? Sorry. Suara ngomongku yang ini. Oh, oke, sorry. Kedengeran. Kurang jelas ya? Gimana? Udah. Yuk, mulai lagi. Bentar. Nah, terus tadi lanjut dari perdagangan internasional ini juga bisa menambah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena dari perdagangan internasional kan juga pengaruh ke gross domestic product Indonesia, di mana kayak ini loh teori pendapatan nasional yang ada konsumsi, investasi, government sama ekspor minus impor. Nah, ekspor minus impor ini tuh nyambung sama perdagangan internasional. Jadi bisa mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Lanjut. Next. Sorry guys. Oke. Terus lanjut ke teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional itu bentuknya kayak evolusi teori gitu. Jadi mulai yang dari dasar, terus berkembang sampai yang hampir sempurna. Nah, teori perdagangan internasional ini dimulai dari teori merkantilisme
Jean Bodin. Terus mengalami penyempurnaan, ada teori keunggulan mutlak yang kita sering dengar juga dan kita pelajari di SMA. Aku kira terus itu dicetusin sama Smith. Nah, Adam Smith ini punya murid namanya David Ricardo. David Ricardo ini melakukan kritik terhadap teori keunggulan mutlak, terus dia menciptakan teori keunggulan komparatif. Terus yang terakhir ini yang terbaru itu ada teori dari Heckscher-Ohlin yang sesuai namanya dituliskan oleh Elie Heckscher sama Bertil Ohlin. Oke, dimulai dari teori yang pertama yaitu teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini termasuk teori yang ada di zaman praklasik. Jadi itu pembagiannya kayak zaman praklasik sama klasik. Itu di periode perkembangan teori perdagangan internasional. Nah, teori merkantilisme ini asumsinya itu mereka pokoknya masih dasar banget. Dan sumber kekayaan suatu negara itu adalah hasil perdagangan ekspor impor dan hasil surplusnya itu menjadi sumber kekayaan suatu negara tersebut. Nah, merkantilisme ini juga mendorong ekspor dan melarang atau membatasi impor. Nah, poin ini tuh maksudnya tuh biar melindungi produk dari dalam negerinya sendiri, biar nggak kalah sama produk ekspor dari negara lain. Kebijakannya ini tuh diterapkan sampai sekarang dan masih relevan sampai sekarang yang namanya kebijakan proteksi. Nanti kita bahas di bagian selanjutnya juga. Nah, lalu di teori merkantilisme ini emas dan perak itu merupakan tanda kemakmuran suatu negara. Jadi bukan mata uang atau devisa atau apapun itu bukan, tapi emas dan perak. Nah, sumber kekayaannya itu balik lagi kan surplus ekspor impor. Nah, surplus ekspor impornya ini tuh berupa emas dan perak gitu. Jadi teori merkantilisme itu masih mengandalkan emas dan perak. Oke, sampai sini sebelum aku lanjutin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang tanya di kolom chat, Dir, sering keluar di UTBK nggak? Gitu. Kalau sejujur aku nggak ada pengalaman banyak di UTBK, jadi menurutku mungkin kalau di UTBK sendiri kan apa namanya bentuk soalnya kan variatif banget. Nah mungkin lebih detail lagi dijelasinnya atau lebih rumit bentuk soalnya. Jadi kita harus benar-benar paham sama dasar teorinya dulu. Kayak biasanya sih gitu yang aku tahu dari cerita teman-temanku gitu. Oh ya. Tadi ada yang tanya yang klasik sama praklasik gimana ya. Jadi di teori perdagangan internasional itu dibagi dua. Jadi ada zaman praklasik sama zaman klasik. Nah, teori merkantilisme ini masuk ke zaman praklasik. Namun, teori selanjutnya dari teori keunggulan mutlak sampai teori yang terakhir tadi itu, teori Heckscher-Ohlin itu masuk ke zaman klasik, kayak gitu. Ada lagi? Oke, makasih. Terus lanjut ya. Nah, terus teori yang kedua itu ada teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak ini tuh bunyinya kayak gini, kayak yang di presentasi ya. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Jadi suatu negara itu masing-masing punya suatu produk yang mereka banggakan, yang mereka unggulkan, yang mana produksinya itu tinggi dibanding negara lainnya. Nah, teori keunggulan mutlak ini dicetuskan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Nah, selain itu kan Adam Smith tuh bapak liberal ya. Jadi dia tuh menekankan bahwa teori keunggulan mutlak ini tuh tanpa campur tangan pemerintah dan pasarnya itu mengandalkan invisible hand atau keadaan mekanisme pasar murni sesuai permintaan dan penawaran yang terjadi. Nah, terus tadi kan di teori merkantilisme kemakmuran negara dilihat dari emas dan peraknya. Nah, terus kalau di teori keunggulan mutlak ini tuh
kemakmuran negara dilihat dari gross domestic product negara tersebut atau produk domestik bruto. Nah, lalu karena teori keunggulan mutlak ini tanpa campur tangan pemerintah, maka berlaku perdagangan bebas atau free trade. Jadi setiap orang berhak atau memiliki kesempatan yang sama untuk turun ke pasar. Nah, karena adanya banyak saingan atau semua orang itu kan pasti berlomba-lomba untuk menjual dan memasarkan produknya. Maka dalam teori ini tuh terjadi persaingan ketat antar produsen. Nah, persaingan ketat antar produsen ini tuh bisa mendorong adanya spesialisasi dan division of labor. Nanti aku bahas di tahap selanjutnya. Nah, karena persaingan ketat antar produsen ini sangat tinggi, maka produktivitas itu juga ikut meningkat karena kan saingannya banyak, makanya setiap orang tuh berlomba-lomba buat menciptakan produk yang worth it banget dan tetap sesuai dengan harga pasar yang terjadi biar tetap laku dan tetap mendapat keuntungan. Terus contohnya kayak gini, misalnya ada negara Indonesia sama Jepang, di mana Indonesia itu memiliki spesialisasi, bukan, Indonesia itu unggul di sutra dan Jepang unggul di komputer. Nah, dari pernyataan ini tuh Indonesia dan Jepang kan saling melakukan perdagangan internasional. Nah, lalu dasar penukarannya atau term of trade-nya ini tuh dihitung dari masing-masing produksi negara tersebut dan dilakukan perbandingan gitu. Misalnya kan kayak gini loh, sorry, aku balik lagi. Jadi untuk menghitung berapa harga barang, misalnya berapa harga sutra di Jepang sama berapa harga komputer di Indonesia. Itu tuh diukur dari term of trade-nya ini. Nah, kita mulai dari ngitung persamaan sutranya dulu ya. Jadi, satu sutra itu sama dengan 1/5 komputer di Indonesia. Artinya, setiap 1/5 komputer itu tuh dapat satu sutra di Indonesia. Terus, satu komputer di Indonesia tuh sama aja 5 sutra. Terus, untuk Jepangnya sendiri, satu komputer di Jepang itu sama aja satu sutra di Jepang. Karena sutra di Jepang tuh kayak sulit ditemukan gitu loh, sulit diproduksi atau sumber biaya produksinya tuh lebih tinggi dan susah dicari. Makanya satu komputer sama dengan satu sutra. Terus kalau ini angkanya aku buat sama, tapi perbandingannya hampir sama kayak ini ya. Nah, habis itu keuntungannya dari perdagangan nasional internasionalnya itu tuh dilihat dari selisih antara spesialisasi negara-negara terkait. Nah, kan di Indonesia satu sutra sama dengan 1/5 komputer, sedangkan di Jepang itu satu sutra sama dengan satu komputer. Nah, kalau Indonesia sama Jepang saling melakukan perdagangan internasional, itu Indonesia mendapat keuntungan sebanyak 4/5 komputer karena selisih dari satu komputer minus 1/5 komputer. Jadi keuntungan Indonesia itu sebanyak 4/5 komputer kayak gitu. Jadi itu kayak konsepnya kayak biaya peluang gitu loh, kalau kalian dulu pernah belajar biaya peluang. Jadi daripada dia satu sutra cuman ngehasilin 1/5 komputer, mending Indonesia itu kerja sama Jepang biar dapetin satu sutra bisa dapat satu komputer kayak gitu. Terus kalau keuntungan buat Jepangnya sendiri itu dia lebih bisa dapetin 4 sutra. Itu tuh didapat sama kayak sebelumnya. Kan satu komputer di Indonesia tuh sama dengan 5 sutra. Sedangkan satu komputer di Jepang tuh sama dengan satu sutra. Jadi saking mahalnya sutra gitu, jadi cuma dapat satu sutra. Nah, kalau Jepang mengadakan perdagangan internasional sama Indonesia, Jepang itu mendapat keuntungan sebanyak 4 sutra. Ya, jadi misalnya Jepang impor satu komputer ke Indonesia, nah dia kan nanti dapat imbal balik 5 sutra. Daripada Jepang cuma
Jepang memproduksi sendiri sutranya, dia tuh dapat 1 sutra dari 1 komputer. Jadi mending melakukan perdagangan internasional, makanya dia dapat keuntungan sebanyak 4 sutra. Nah, kalau di total, keuntungan perdagangan internasional dari sutra ini 15 dan dari komputernya itu 17. Ini tuh didapat dari, kan sebelum spesialisasi 40 tambah 25 kan 65. Terus 8 tambah 25 kan 33. Ini sebelum spesialisasi. Nah, setelah mereka spesialisasi, itu yang jadi Indonesia nggak perlu memproduksi komputer. Jadi biaya untuk komputer ini dialokasiin buat produksi sutra. Kan tadi aturannya 1 komputer sama dengan 5 sutra ya di Indonesia. Makanya 8 unit komputer ini dikali sama 5 sama dengan 40 sutra. Jadi totalnya adalah 80 sutra. Terus untuk komputernya sendiri berarti kan ini kan spesialisasinya Jepang ya yang komputer. Makanya Jepang tuh nggak perlu produksi sutra. Jadi biayanya sutra ini dialokasiin buat bayar komputer. Jadi kan rumusnya kan 1 sutra sama dengan 1 komputer. Berarti sutranya 25 meter ini dikalikan 1, jadi dapat 25 komputer. Jadi 25 tambah 25 sama dengan setelah spesialisasi sama sebelum spesialisasi ini disebut dari keuntungan perdagangan internasional antar 2 negara. Nah, sampai sini ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyain nggak ya? Oh ya, term of trade itu tuh tadi kayak dasar penukaran suatu barang dalam suatu negara gitu. Jadi misalnya ini sesuai kebijakan negara masing-masing ya. Jadi disesuaikan juga sama total atau jumlah produksi di negara tersebut. Ini dasar penukaran ini tuh sesuai sama kesepakatan antar 2 negara. Jadi kayak nggak bisa dipatokin harus gini tuh enggak. Jadi sesuai sama kesepakatan kedua negara. Jadi misalnya dari contoh ini ya. Nah, dari contoh ini kan di Indonesia kalau untuk memproduksi komputer atau teknologi yang lain kan kurang ya karena sumber dayanya nggak mencukupi. Makanya harga komputer di Indonesia tuh mahal. Sedangkan di Jepang itu harga sutra itu mahal karena nggak ada sumber daya alam yang memenuhi untuk pembuatan sutra gitu. Nah, makanya di Indonesia itu dasar penukarannya atau term of trade-nya itu 1 sutra sama dengan 1/5 komputer. Karena sutra di Indonesia kan murah ya, maksudnya bahasanya murah. Karena banyak sumber dayanya gitu. Nah, makanya cuma dihargai 1/5 komputer dari Jepang. Nah, sedangkan 1 komputer di Indonesia itu nilainya 5 sutra karena 1 komputer di Indonesia itu kan mahal, makanya butuh pengorbanan sutra yang lebih banyak biar hasilnya tuh seimbang gitu loh sama Jepang. Jadi kayak nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi, jadi semua itu sama gitu. 1/5, oh iya, 1/5 komputer itu didapat dari, kan ini kita nyari 1 sutra. Berarti kan 40 bagi 40, karena sutranya kan 40 biar jadi 1 kan. 40 bagi 40 sama dengan 1 sutra, terus yang 1/5 komputer ini, 8 unit komputer dibagi 40. Jadi biar hasilnya tuh sama-sama 1 sutra gitu loh, perbandingannya. Itu jadi 40 bagi 40 sama dengan 1 sutra, sama dengan 8/40 itu sama dengan 1/5 komputer. Terus kalau yang term of trade yang 1 komputer sama dengan 5 sutra ini, kan kita mau jadiin 1 komputer, jadi pembaginya itu 8. Jadi 8 unit komputer per 8 sama dengan 1 komputer. Nah, terus 40 meter sutra itu dibagi 8, 5 sutra. Makanya ketemu 1 komputer sama dengan 5 sutra. Ini berlaku juga buat yang Jepang ya. Jadi kayak gitu caranya. Terus yang 80 sama 50 itu dapat dari mana? Yang 80 itu tadi kan ceritanya Indonesia sama Jepang kan melakukan perdagangan internasional. Nah, yang artinya Indonesia tuh, oh ya udah kamu fokus ke sutra aja, kamu nggak usah produksi komputer, biar si Jepangnya aja yang produksi komputer. Terus berarti kan Indonesia sutranya 40, terus komputernya 0. Nah,
sebelum nolnya kan 8 unit komputer ya Indonesia sanggup memproduksi. Nah, biaya untuk memproduksi komputernya ini dialokasiin buat produksi sutra, di mana 1 unit komputernya itu sama dengan 5 sutra. Makanya 8 dikali 5 itu kan sama dengan 40. Nah, karena Indonesia nggak memproduksi komputer, makanya 40 ditambah 40, makanya 80. Jadi tuh kayak kan Indonesia nggak produksi komputer, terus ya udah deh biaya buat produksi komputer tuh buat maksimalin di Sutra aja gitu loh. Nah, terus yang 50 tuh juga sama ya caranya. Jadi kan Jepang spesialisasi di komputer. Jadi Jepang cuma fokus di komputernya doang. Makanya sutranya Jepang tuh dienolin. Jadi 25 sutra ini itu kan satu sutra sama dengan satu komputer. Nah, terus 25 kali 1 kan 25. Jadi 25 sutra di Jepang itu sama dengan 25 komputer. Makanya 25 tambah 25 sama dengan 50. Itu setelah spesialisasi ya, karena setelah Indonesia sama Jepang melakukan kerjasama. Jadi nanti Indonesia tuh kan dia nggak memproduksi komputer di negaranya. Jadi Indonesia impor aja dari Jepang atau kerjasama dari Jepang dan nuker-nukerin gitu loh, saling tukar menukar. Indonesia ngirim sutra ke Jepang, Jepang ngirim komputer ke Indonesia dari hasil perhitungan yang ini, yang dasar penukarannya ini tadi. Kayak gitu, udah cukup menjawab belum ya? Oke, makasih pertanyaannya. Terus lanjut ke teori keunggulan komparatif. Kak, Ya. Berarti keunggulan mutlak itu sama aja kayak barter gitu kan, Kak? Kalau dibilang barter sih kayaknya bukan juga ya, karena ini kayak kesepakatan antar negara sendiri dan ada perhitungannya sendiri. Kalau barter itu kan belum tentu harga atau value-nya sama gitu loh. Jadi ya bisa dibilang barter tapi juga bukan barter juga gitu loh. Jadi ini udah ada ketentuannya sendiri sesuai kesepakatan antar negaranya dan harga yang berlangsung pada saat itu. Jadi udah disesuaikan juga sama harganya. Kan kalau barter kayak cuman asal tukar barang gitu ya biasanya. Gitu. Sudah cukup menjawab belum ya? Apa tadi Camaba manajemen? Amin. Iya, Kak, sudah. Oke, makasih. Nah, terus lanjut ke teori keunggulan komparatif. Nah, ini tuh dicetuskan oleh David Ricardo dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation, di mana bunyinya suatu negara disebut memiliki keunggulan komparatif dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang atau jasa dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Nah, teori keunggulan komparatif ini tuh juga merupakan kritik dari teori keunggulan mutlak yang Adam Smith. Nah, David Ricardo ini tuh muridnya Adam Smith. Nah, dia tuh mengkritik teorinya gurunya karena dia anggap bahwa teori keunggulan mutlak itu tuh kayak nggak tentu atau belum semua negara bisa punya spesialisasi di suatu bidang gitu loh. Jadi maksudnya suatu negara belum tentu memiliki suatu spesialisasi atau produk unggulan dari negaranya. Jadi si David Ricardo tuh mikir kalau misalnya suatu negara nggak punya produk yang bisa diunggulkan, apakah mereka nggak bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, makanya David Ricardo mencetuskan teori keunggulan komparatif, di mana tuh nanti antar dua negara itu saling compare, saling membandingkan. Kan kalau misalnya tadi teori keunggulan mutlak kan ini kan yang jumlah produksinya lebih banyak dari negara lain. Nah, kalau di teori keunggulan komparatif ini, David Ricardo menekankan kalau perbandingannya itu dari biaya yang lebih murah atau pengorbanan yang lebih kecil. Jadi biaya peluang yang lebih kecil. Nanti bisa dijelasin di contoh berikut. Nah, ini contohnya. Misalnya ada negara Vietnam sama Australia. Di antara dua negara ini kan yang unggul dua-duanya kan di Vietnam. Jadi Australia nggak ada keunggulan di
aspek manapun. Nah, Vietnam itu ada 160 kilo padi sama 80 meter katun, sedangkan Australia itu 80 kilo padi dan 20 meter katun. Nah, ini sama caranya kayak yang sebelumnya nentuin term of trade atau dasar penukarannya. Satu padi di Vietnam itu sama aja setengah katun. Ini karena satu padi itu kan ini 160 kilo, makanya dibagi 160. Kak, suaranya nggak kedengeran. Ke-mute ya, Kak? Dir. Oh ini, udah muncul dia. Halo, Halo, halo. ini aku pakai 2 device soalnya, yang satu nggak Oke. ini. Kalau aku Kedengeran kok, Dir. Kedengeran. oke. Aku pakai suara ini aja, maksudnya dari akun ini ya, gimana? Kedengeran nggak yang ini? Kedengeran, Dir. Oke, thank you. Sorry ya teman-teman. Terus lanjut ya. Ini kan tadi udah ngitung dasar penukarannya di kalau dasar penukarannya di Australia itu satu padinya sama dengan 1/4 katun. Dapatnya dari mana? Nya 80 kilo. Terus katunnya kan 20, makanya satu padi itu sama aja 1/4 katun, karena 20 dibagi 80 itu sama dengan 1/4. Terus ini share screen-nya hilang ya? Iya, Dir tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku lanjutin ya. Sekarang udah kelihatan belum ya? Udah, Dir. Terus tadi sampai mana ya? Oh ya, term of trade dari Australia ini berarti keuntungan dari perdagangan internasional antara Vietnam dan Australia ini ada 1/4 katun sama 2 padi. Nah, keuntungan 1/4 katun ini tuh punyanya si Vietnam. Karena Vietnam sorry 1/4 katunnya ini itu keuntungannya Australia dan 2 padinya ini keuntungannya Vietnam.
Halo? Ini tadi kopris nggak ya? Gimana, Dir? Halo? Halo, Dir. Gimana? Kedengeran? Kedengeran nggak suaraku? Teman-teman? Halo, teman-teman. Hai, guys. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Kedengeran, Kak. Dir, denger nggak? Halo? Oke, maaf ya guys. Di Nggak rumah apa-apa. kok aneh banget wifi. Semangat Kak. Ya, serius banget. Kayaknya ini ada salah. Jadi aku ulangin ya. Si Vietnam ini punya keunggulan komparatif di padi. Ini kebalik ya teman-teman, sorry ya. Karena Vietnam ini lebih mengorbankan lebih sedikit padi daripada Australia. Kan tadi Australia itu kan 1 katun sama dengan 4 padi. Sedangkan Vietnam itu cuma 2 padi. Jadi keunggulannya Vietnam ini di padi karena Vietnam lebih mengorbankan lebih sedikit padi untuk 1 katun. Terus untuk Australia sendiri keunggulan komparatifnya di katun. Di padi, sorry. Karena untuk 1 padinya Australia lebih mengorbankan lebih sedikit katun daripada Vietnam. Terus keuntungan 1/4 katunnya ini itu punyanya si Australia. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Halo, ada yang mau ditanyakan? Kak, bedanya komparatif sama mutlak tadi secara singkatnya itu apa, Kak? Oke. Bedanya itu kalau mutlak kan ini asumsinya mutlak sama komparatif itu hanya ada 2 negara sama 2 barang yang diperdagangkan. Nah, sorry. Kalau di mutlak itu kan tadi setiap negara punya produk yang lebih unggul daripada negara lain. Misalnya tadi kan aku balik ya. Misalnya kan Indonesia lebih unggul di sutra. Terus Jepang tuh lebih unggul di komputer karena Indonesia cuma 8. Nah, makanya di teori keunggulan mutlak ini tuh asumsinya masing-masing negara punya keunggulan produknya di antara negara lain. Gitu. Jadi kedua negara masing-masing punya produk yang bisa diunggulkan. Sedangkan kalau komparatif itu cuman 1 negara doang yang unggul bahkan di semua aspek. Jadi 1 negaranya itu kayak nggak punya produk apa-apa yang bisa diunggulin. Karena contohnya di sini Vietnam sama Australia produksi padinya kan tinggi Vietnam. Begitupun juga di katun. Vietnam sama Australia juga banyakan Vietnam. Jadi Australia tuh nggak punya sesuatu yang lebih unggul dari Vietnam gitu loh. Nah, makanya disebut teori keunggulan komparatif. Jadi kita harus membandingkan dulu biaya-biaya yang terjadi di perdagangan internasionalnya ini. Kayak gitu. Bedanya cuma di tingkat barang yang diperdagangkan gitu loh. Jadi kalau di mutlak
itu masing-masing negara punya satu produk yang unggul. Kalau di komparatif itu cuma satu negara yang unggul. Kayak gitu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Terus ini ada teori yang terakhir dari Heckscher-Ohlin, dicetuskan oleh Heckscher sama Bertil-Ohlin. Nah, di teori Heckscher-Ohlin ini merupakan kritik juga dari teori keunggulan komparatif, karena tadi kan di teori keunggulan komparatif itu menjelaskan bahwa dalam teori ini itu masing-masing negara produktivitasnya beda, tapi nggak dijelasin penyebabnya itu apa. Makanya di teori Heckscher sama Ohlin ini mereka tuh mengkritik dan cari tahu apa sih penyebabnya, kenapa bisa suatu negara produktivitasnya beda. Nah, dari pemikirannya mereka ini ditemukan bahwa penyebab perbedaan produktivitas itu karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara atau endowment factors namanya. Yang artinya kalau negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dari negara lain, maka akan melakukan sterilisasi produksi yang kemudian akan mengekspor barangnya. Maksudnya kayak yang tadi kelebihan maksudnya kuantitas di negaranya tersebut tuh kelebihan, makanya mereka mengekspor barangnya keluar. Terus kalau tidak ada faktor produksi yang mencukupi di negara tersebut, maka negara tersebut tuh lebih baik untuk mengimpor barang tertentu karena faktor produksinya relatif langka atau mahal. Jadi ini kayak cuman bagian penyempurnaan aja dari teori keunggulan komparatif. Teori Heckscher sama Ohlin. Oke, ada yang mau ditanyain? Yang mau tanya boleh langsung open mic atau di kolom chat ya teman-teman. Jadi aku izin AFK bentar mau menanyakan jawaban. Makasih. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Kalau enggak, lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional ini ada dibagi jadi kebijakan impor sama kebijakan ekspor, di mana masing-masing kebijakannya nanti dapat termasuk kebijakan proteksi atau kebijakan perdagangan bebas. Nah, dimulai dari kebijakan impor perdagangan internasional dulu ya. Di sini tuh ada kebijakan yang namanya tarif bea. Nah, kebijakan ini tuh membebankan bea masuk terhadap produk impor. Maksudnya, kalau ada barang yang masuk ke suatu negara, itu tuh dibebankan suatu tarif atau pajak biar produk dalam negeri tetap bisa bersaing dan nggak kalah eksis sama produk impor. Terus selanjutnya ada kebijakan yang namanya kuota impor. Ini tuh pembatasan kuantitas barang atau jasa yang mau masuk ke dalam suatu negara. Misalnya kayak pembatasan jumlah, misalnya mau produksi, mau impor beras ya, Indonesia mau impor beras dari Vietnam. Nah itu tuh ada kuotanya biar
makanya dikasih pembatasan kuantitas barang atau jasa yang mau masuk ke suatu negara tersebut. Terus juga ada larangan impor. Ini lebih keras daripada kuota impor karena negara tersebut tidak menerima sama sekali impor dari negara lain. Misalnya dulu tuh Indonesia pernah nerapin larangan impor jagung karena pada saat itu panen jagung di Indonesia tuh baru banyak-banyaknya, makanya nggak mengadakan impor jagung dari luar. Terus ada kebijakan substitusi, di mana kebijakan ini tuh pemerintah mendorong produsen dalam negeri untuk memproduksi barang yang biasanya diimpor, maksudnya kayak buat produk impor tapi ala lokal gitu loh. Jadi bisa aja produk lokal nanti menggantikan produk impor yang selanjutnya diharapkan untuk mengurangi kuantitas impor di negara tersebut. Terus yang terakhir ada kebijakan subsidi dalam negeri. Ini itu berupa bantuan produksi kepada produsen dalam negeri untuk mengembangkan produk lokalnya agar tidak kalah saing dengan produk impor. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan ekspor dari perdagangan internasional. Ini tuh yang pertama ada premi berupa bantuan dari pemerintah berupa kemudahan bagi produsen dalam negeri untuk mengekspor barangnya, misalnya pembebasan pajak atau pengenaan tarif untuk ekspor dan lain sebagainya. Terus ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini maksudnya barang-barang yang diekspor ini harganya belum tentu sama dari satu negara sama negara lainnya. Jadi untuk niatnya tuh buat biar pendapatan Indonesia misalnya itu tuh dapat naik kan perilaku konsumsi di tiap negara kan beda-beda. Misalnya di Inggris kan itu kan merupakan negara kaya dan negara maju yang dimana konsumsi masyarakatnya tuh tinggi. Nah di situ tuh nanti produk ekspor dari Indonesia dibebankan lebih banyak dan harganya lebih mahal daripada negara-negara yang tingkat konsumsinya itu rendah, misalnya di Meksiko itu kan negara second middle country. Nah makanya harga misalnya kita impor tas kulit ya, nah misalnya di Inggris itu harganya $10, nah bisa aja di Meksiko harganya cuma $7 kayak gitu. Jadi perbedaan harga di tiap negara tujuan. Terus juga ada larangan ekspor, hampir sama kayak larangan impor, tapi kalau larangan ekspor tuh lebih ke kayak ada faktor-faktor tertentu dari negara tujuan atau negara asal untuk nggak memilih buat ekspor. Contohnya yang di Indonesia tuh kemarin yang sempat ramai tentang benih lobster. Kan dulu Susi Pujiastuti kayak melarang ekspor benih lobster ke Vietnam. Tapi akhirnya sama menteri yang baru tuh malah dihapus kebijakan tersebut. Nah, itu contoh dari larangan ekspor. Karena maksudnya larangan ekspor tuh buat menjaga kondisi ekologi atau ekosistem di negara. Terus ada juga kebijakan yang namanya dumping, di mana dumping ini tuh harga barang yang dipasarkan di luar negeri itu lebih murah. Fokus dari dumping sendiri ini tuh sebenarnya juga cuman buat memperluas pasar, biar orang-orang di luar negeri itu pada tahu dan pada beli produk yang diekspor, jadi namanya tuh jadi makin luas gitu. Tapi juga dampak negatifnya jadi misalnya ada barang yang sama, tapi barang yang sama itu tuh harganya lebih mahal, jadi kita juga berpotensi buat merugi, jadi kayak nggak sama gitu loh antara kualitas sama harganya. Tapi ini juga pasti udah dipikir matang-matang sama negara yang menerapkan politik dumping ini, ekonomi dumping. Terus ada yang mau ditanyain nggak ya sebelum lanjut? Oh ya, sebelumnya tadi kan aku juga bilang kebijakan perdagangan internasional ada dibagi jadi proteksi sama perdagangan bebas. Nah,
kebijakan proteksi ini tuh fokus ke menjaga produk-produk dalam negeri. Kan namanya proteksi, makanya protect, menjaga. Jadi biar produk dalam negeri itu nggak kalah saing sama produk-produk impor. Nah, kebijakan proteksi ini contohnya tadi yang tarif bea, kuota impor, larangan impor, dan sebagainya. Terus kalau perdagangan bebas ini, itu tuh fokus ke perdagangan bebas antar negara yang gimana ya, bisa memajukan kualitas ekspor dari negara tersebut. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Kak, coba Kak, boleh minta tolong nggak dijelasin ulang Kak yang tarif bea, masih kurang paham sedikit. Oh ya, tarif bea itu tuh misalnya dari Cina itu tuh ngimpor apa ya? Misalnya ada suatu negara yang mengimpor barangnya ke Indonesia, misalnya bawang putih ya. Bawang putih impor ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kan juga produksi bawang putih, juga nanam bawang putih. Nah, produk bawang putih impor ini dikenakan tarif atau pajak atau harga yang lebih tinggi daripada produk asli Indonesia. Jadi harga barang impor tuh lebih tinggi jatuhnya daripada produk dalam negeri kayak gitu loh. Jadi biar orang-orang lebih beli produk dalam negeri daripada milih produk impor. Intinya cuma kayak gitu sih sebenarnya. Oke Kak, terima kasih Kak ya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, larangan substitusi. Oke, aku mulai dari larangan substitusi dulu ya. Larangan substitusi itu maksudnya gini. Oh, bentar. Larangan sama substitusi itu beda ya. Bentar. Kalau larangan itu kayak bener-bener nggak ngebolehin luar negeri buat mengimpor produknya ke Indonesia misalnya. Jadi kalau yang contoh aku tadi tuh kan di Indonesia misalnya baru panen raya jagung. Makanya luar negeri tuh nggak boleh sama sekali ada yang impor jagung ke Indonesia. Nanti kuantitas jagung di Indonesia kan membludak dan malah nggak apa ya bahasanya, malah nggak ningkatin produktivitas barang dalam negeri gitu loh. Jadi biar orang-orang tetap beli produk dalam negeri, jagung dalam negeri, makanya Indonesia melarang luar negeri untuk mengimpor jagung ke Indonesia. Gitu. Nah, kalau substitusi ini, misalnya tadi ya, misalnya bawang putih. Nah, kan bawang putih Indonesia tuh biasanya tuh kecil-kecil gitu loh. Nggak yang gede-gede satu tangkap. Nah, kalau bawang impor tuh biasanya gede-gede dan kayak mantep banget lah. Nah, untuk mencegah warga Indonesia memilih produk impor daripada produk dalam negeri, makanya pemerintah itu mengupayakan berbagai macam hal untuk memproduksi bagaimana caranya biar bawang putih di Indonesia tuh nggak kalah saing sama produk impor. Kayak gitu. Jadi kayak mending kita mengupayakan berbagai hal untuk menggantikan produk impor biar kuantitas impornya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Gitu loh. Jadi gimana caranya buat produk lokal tapi rasa impor gitu. Kurang jelas mungkin atau ada yang mau ditanyain lagi? Terima kasih, Kak. Udah, oke. Terus lanjut ya.
Oh ya, semua kebijakan ini intinya untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Iya, benar banget. Kan suatu negara pasti pengen ya produknya kayak dikenal sama mancanegara atau luas ke negara lain. Makanya dibuat berbagai kebijakan buat bagaimana sih biar produk-produk dalam negeri itu bisa bersaing ke luar negeri. Juga kan dari hasil ekspor impor ini kan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Makanya kan makin tinggi ekspor, kan makin tinggi juga GDP-nya. Makanya setiap negara itu pasti mengupayakan hal terbaik buat memaksimalkan ekspor dari negara tersebut. Tuh. Ada lagi yang mau tanyain? Oke, lanjut ya. Terus ini ada cara dan alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama itu ada tunai. Ini kayak cara-cara pada umumnya, kayak kita bayar, terus nanti barangnya diantar. Kayak pada proses transaksi pada umumnya. Terus yang kedua itu ada wesel atau namanya itu trade or commercial bill. Ini tuh kontrak antar penjual dan pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tertulis pada surat wesel. Ini nanti sesuai kesepakatan antar penjual dan pembeli, di mana nanti pembeli kapan akan melunaskan pembelian tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada private compensation. Ini tuh lebih gampang dan lebih mudah diterapkan kalau misalnya ada tokoh-tokoh yang terkait. Ini tuh cuman berkaitan dengan penyelesaian masalah utang piutang. Misalnya ini ada 2 orang bertransaksi. Yang pertama dari Indonesia, yang kedua dari Malaysia misalnya. Misalnya siapa ya? Misalnya Unyil sama Upin. Nah, Unyil itu beli barang dari Upin. Tapi kan ini posisinya belum bayar. Dan belum tahu juga gimana caranya buat bayar. Nah, kebetulan dari orang Malaysia ke Indonesia tuh juga ada yang bertransaksi. Misalnya Ipin sama siapa ya? Sama Susanti lah misalnya. Susanti ini orang Indonesia ya. Kan tadi Upin sama Unyil. Kan yang jadi pembeli kan si Unyil. Jadi Unyil tuh harus bayar ke Upin. Nah, terus kebetulan ada Ipin sama Susanti. Ipin ini beli barang ke Susanti. Jadi Ipin harus bayar sejumlah uang ke Susanti. Nah, karena keterbatasan wilayah dan akomodasi, makanya mereka tuh bingung menyelesaikannya tuh gimana. Makanya keempat pihak ini tuh punya kesepakatan kalau oh ya udah si Unyil aja ke Susanti, nanti biar si Ipin yang bayar ke Upin. Jadi tuh yang satu negara tuh saling berkoneksi gitu loh. Jadi kayak penggantinya gitu. Jadi sama aja jatuhnya. Yang Indonesia satu beli satu jual, yang di Malaysia juga satu beli satu jual. Gitu. Keempat ada letter of credit. Nah, ini tuh
pembayaran atas permintaan nasabah atau importir yang minta ke bank untuk bayarin ke eksportirnya. Kan biasanya kalau pembayaran gitu dari pihak importir kadang-kadang nggak mau bayar duluan, takutnya barangnya nggak dikirim sama eksportir. Begitu juga dengan eksportir, nggak mau ngirim barang duluan, takutnya nggak dibayar sama importir. Makanya letter of credit ini tuh menekankan bahwa bisa dikerjakan dengan bank sebagai perantara yang memberikan kredit dulu kepada penjamin penerimaan barang. Misalnya gini, ada satu importir sama eksportir. Nah, importir ini biar dapat barang dari eksportir, importir tuh ngajuin dokumen dulu ke bank. Kayak mau nggak bank minjemin atau bayarin barangku dulu ke eksportir biar aku bisa dapat barang yang dimau. Nah, nanti dari banknya ini ngurusin berbagai dokumen. Nah, terus dari bank luar negerinya ini disampaikan ke bank dalam negeri. Kayak barang luar negerinya ini kan berhubungan sama importirnya. Nah, bank dalam negeri ini berhubungan sama eksportirnya. Jadi nanti antar bank itu sebagai perantara importir dan eksportir. Nah, karena tadi bank importir udah ngajuin dokumen ke eksportir dan udah deal, terus dari bank dalam negerinya ini tuh melakukan pembayaran atas barang yang dipesan oleh importir. Kayak gitu. Terus nanti ketika si eksportir udah nerima dokumen atau pembayaran dari bank, nah si eksportir baru ngirim barang ke importir. Nah, setelah barang diterima oleh importir, si importir ini bayar sejumlah uang ke bank, karena kan sebelumnya pembayarannya pakai uang bank. Makanya setelah barang diterima, si importir ini mengembalikan uang yang sebelumnya dipinjamkan oleh bank. Jadi namanya letter of credit kayak gitu. Terus yang kelima itu open account. Open account ini tuh ini lebih ke kepercayaan importir dan eksportir. Jadi teknik ini tuh dilakukan kalau si eksportir udah punya kepercayaan yang tinggi kepada importir. Jadi tuh teknik ini tuh pokoknya ngirim barang dulu, baru dibayar kemudian sama importirnya. Nah, makanya resiko dari open account ini paling besar di eksportir. Makanya harus punya kepercayaan yang tinggi dulu sama importir untuk melakukan open account. Terus yang keenam ada konsinyasi. Konsinyasi ini tuh bahasanya kayak nitip barang gitu. Jadi pembayarannya itu dilakukan setelah barang yang dikirim laku sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada suatu barang yang dikirim dari eksportir ke importir, nah si importirnya ini udah menjual sebagian atau seluruhnya barang, hasil penjualannya ini tuh dipakai buat bayar sejumlah uang yang sesuai pesanan impornya ini. Jadi sistem kayak dropship gitu loh, kayak bahasa kasarannya yang sekarang ini. Jadi kirim barang dulu, terus bayarnya kalau udah laku sebagian atau seluruhnya gitu. Terus yang ketujuh ada transfer telegrafik atau cable order. Nah, ini tuh pembayaran melalui cek yang diteruskan via telegram dari bank dalam negeri kepada bank luar negeri. Ini melalui telegram ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau lanjut? Oke, aku lanjutin ya.
cara-cara yang aku sebutin tadi, alat pembayaran di perdagangan internasional ini tuh pakai devisa. Jadi devisa itu apa? Devisa itu adalah segala mata uang asing yang beredar di dalam suatu negara yang sudah memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Terus fungsi dari devisanya ini sendiri itu yang pertama untuk alat tukar internasional, alat pembayaran utang luar negeri, dan stabilisasi mata uang suatu negara. Terus sumber devisanya ini bisa didapat dari ekspor barang dan jasa, pinjaman luar negeri, terus bunga atau pendapatan dari investasi. Ini maksudnya investasi dari luar negeri yang ditanamkan ke Indonesia. Ini aku mau nambahin dikit. Kalau neraca pembayaran itu kan juga berpengaruh di perdagangan internasional. Neraca pembayaran itu tuh adalah catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk negara lain yang dinilai dari mata uang dalam kurun waktu tertentu. Itu kayak catatan pengeluaran dan pendapatan atas perdagangan internasional gitu. Nah, komponennya sendiri ada neraca berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa, terus neraca modal yang berupa kredit atau deposito, pinjaman, investasi, saham, dan obligasi. Maksudnya tuh kayak yang menambah modal atau capital dari negara itu sendiri. Terus ada juga neraca moneter yang muncul akibat ada transaksi lain dari transaksi yang di neraca berjalan atau neraca modal, misalnya perubahan cadangan devisa suatu negara. Nah, ini contoh ikhtisar neraca pembayaran. Di sisi debitnya ini, contohnya ada pemasukan barang dari luar negeri, bunga dan dividen yang dibayar ke luar negeri, membayar jasa ke luar negeri, dan membayar bunga ke luar negeri. Sedangkan di sisi kreditnya ini, misalnya ada pengiriman barang ke luar negeri, bunga dan dividen yang diterima luar negeri, pendapatan jasa dari luar negeri, dan pinjaman dari luar negeri. Nah, poin nomor 1 ini termasuk neraca dagang, karena ini merupakan kegiatan ekspor-impor. Nah, kegiatan ekspor-impor ini itu masuk ke neraca perdagangan. Yang beda neraca perdagangan sama neraca jasa, kalau neraca perdagangan itu transaksi barang, kalau neraca jasa tuh transaksi jasa, misalnya kayak tenaga kerja wanita TKW gitu. Nah, itu termasuk neraca jasa. Terus yang poin keempat, ini tuh termasuk neraca modal, karena mempengaruhi modal atau capital dari negara itu sendiri. Misalnya kan pinjaman dari luar negeri itu kan menambah pendapatan dalam negeri loh. Nah, tapi ini kan termasuk utang. Makanya ini termasuk kredit neraca modal. Nah, terus yang perlu diingat lagi, kalau neraca pembayaran itu kalau misalnya kreditnya lebih tinggi daripada debit, itu berarti neraca pembayarannya surplus. Tapi kalau misalnya neraca pembayaran debitnya lebih banyak daripada kredit, berarti itu defisit. Dilihat dari isinya masing-masing aspek debit sama kreditnya ini kan, yang kredit sifatnya menambah, sedangkan debit kan sifatnya mengurang gitu. Makanya kalau kreditnya lebih banyak, dia surplus. Kalau debitnya lebih banyak, dia defisit. Oke, ada yang mau ditanyain? Lanjut, Kak. Oke. Ini materi terakhir yang aku sampaikan. Habis ini ada kuis. Udah siap?
Atau perlu ada materi yang ingin? Lanjut, Kak. Oke, lanjut kuis ya. Bentar ya. Kalau ada yang mau double device, boleh guys. Ini ya, boleh langsung join aja. Jadi di sini kita bahas. Udah bisa masuk nggak ya? Oke guys, join. Kak, boleh minta linknya? Nggak, di drop link. Makasih. Cuma 10 soal kok dan udah aku jelasin semua. Jadi ayo kita join. Oke. Makasih ya, Ali. Boleh join guys. Udah bisa join nggak ya? Let me know guys, bisa join nggak? Belum bisa. Apa ya kendalanya ya? Nggak bisa masuk ini webnya. Coba ini yang di bawah or share via ini. Bisa nggak? Yang di bawah kode join. Dir. Bawah-bawah. Bukan. Yang bawah kode. Itu bisa share link nggak? Copy link.
17.20 mulai ya. Oke, Dir. Atau udah bisa dimulai sekarang? Boleh dimulai sekarang nggak, guys? Tolong dijawab. Makasih. Mulai aja, Kak. Oke. Sekarang aja ya. Oke, mulai sekarang ya. Semangat teman-teman. Kalau udah pada selesai, Kak kabarin di kolom chat ya.
Udah pada selesai ngerjain apa? Biar nanti langsung masuk ke Wow, mantap. Cepat sekali ya kalian menyelesaikannya. yang lain gimana? Kayaknya harusnya ada ini nggak sih yang udah selesai berapa gitu. Udah ya? Oke. 17.30 ya aku bahas. Udah pada selesai belum ya? Gimana, Dir? Kalau 17.30 dibahas, kira-kira udah pada selesai belum ya? Alah, oke. Oke. Kalian pada fakultas mana aja nih? Oh ya, itu boleh juga jawab, guys. Kalian mau masuk mana nih? Biar didoain sama 24 orang. 23. 24. ONS Kak, UGM Kak, Undip, amin. Mana lagi nih? SBM ITB, Psikologi UGM, UI, Fisik UI, UNPAD, amin. Unhas, UPI, amin. Semoga keterima ya guys. Ditunggu kabar baiknya. Manajemen UGM. Ada yang mau jadi datingmu itu, Dir? Amin. Semuanya doain ya guys. Saling mendoakan biar cepat diijabah. Semangat belajarnya. Amin berapa kalau boleh tahu? Mantap, Amin 19. Dira ada yang tanya, Kak Dira masuk UGM jalur SBM. Kalau boleh tahu skornya berapa? BTW Aldira jalurnya apa, Din? SNM. Ya, Dir. Halo, Dira.
amannya kalau saya ini tergantung sama bosnya juga sih. Oke, semangat Fiska. Semangat teman-temanku. Oke, ini mau dibahas atau nanti aja kali ya? Gimana ini teman-teman, mau dibahas atau gimana? Ada yang udah maghrib ya daerahnya ya? Oke, dibahas, Dir. Ya udah mepet dibahas. Gimana? Dibahas aja. Atau aku kirim aja, tapi nanti kalau ada pertanyaan kontak email atau DM Instagram juga nggak apa-apa. Minta dibahas ini. Boleh sih nanti ini dibahas singkat aja cepat gitu. Atau nanti aku dikirim pembahasannya aja kali ya. Soalnya kalau ada yang tanya bisa hubungin via email atau DM Instagram juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Gimana guys? Setuju nggak? Oke. Nah, dibahas. Oh iya. Ini sebelum kalian pada live, boleh foto bareng Kak Dira dulu, boleh guys. On cam yuk. Di on cam koi. Saya mau on cam. Ya, ini aku ambil. Oke. Ini Kayaknya apa-apa ya. Tunggu dulu. gimana? Ini nggak ada yang mau on cam nih. Udah ber-16 juga. Gimana kalau diakhirin aja? Gimana, Dir? Nanti jawabannya Nggak dikirim apa-apa. sama Dira. Oke. Untuk mengakhiri belajar di sore hari ini, mari kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah cukup. Dari kami, mohon maaf banyak kurangnya. Semangat tetap belajarnya, kita tunggu di UGM. Terima kasih. Semangat. Makasih semangat Kak Dira. Ya, Makasih ya Makasih, semuanya. Kak. Maaf kalau tadi atau yang ada yang kurang. Terus Semangat terus semuanya. Semangat. Kak. Kak Dira semangat Kak Dira. Bye-bye. Thank Ini you. temanmu, Dir. Iya. Iya, sama-sama. Oh. Oke. Keren, Dir. Makasih ya, Dir. Stop recording dulu. Bodohnya di ini.